Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patrick Leonard. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang investasi dan akuntansi nilai wajar. Oke, yang pertama, mengapa perusahaan berinvestasi? 1. Investasi pada kegiatan operasi saat ini. Yang kedua, investasi pada investasi sementara untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Yang ketiga, investasi pada investasi jangka panjang pada saham milik perusahaan lain untuk alasan strategis. Oke, yang pertama yaitu investasi kas pada kegiatan operasi saat ini. Kas sering digunakan untuk mendukung kegiatan operasi saat ini dalam suatu perusahaan. Kas dapat digunakan untuk menggantikan peralatan yang sudah usang atau untuk membeli peralatan baru yang lebih efisien dan produktif. Selain itu, kas dapat diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk memperluas kegiatan operasi saat ini. Untuk mendukung level operasi saat ini, perusahaan akan menggunakan kas untuk membayar yang pertama beban, yang kedua pemasok untuk barang dagangan dan aset lainnya. Yang ketiga, ada bunga untuk kreditor. Yang keempat, itu dividen untuk pemegang saham. Baik, yang selanjutnya itu ada investasi sementara. Jika ada kelebihan kas yang terdapat dalam rekening giro suatu perusahaan dalam arti tidak digunakan atau menganggur, biasanya kas itu akan diinvestasikan oleh perusahaan ke investasi sementara. Perusahaan akan menginvestasikannya ke dua sekuritas, yaitu satu, sekuritas utang atau debt securities. Yang kedua, sekuritas ekuitas atau equity securities. Yang pertama itu kan sekuritas utang. Sekuritas utang itu seperti wesel dan obligasi yang membayar bunga dan mempunyai tanggal jatuh tempo tetap. Lalu yang kedua itu sekuritas ekuitas. Itu saham preferen dan saham biasa yang mempresentasikan kepemilikan di suatu perusahaan dan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo tetap. Investasi sementara dilaporkan pada bagian aset lancar. Dilaporkan pada bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Tujuan utama dalam berinvestasi di investasi sementara adalah untuk yang pertama memperoleh pendapatan bunga, dan yang kedua itu menerima dividen, yang ketiga itu mengakui laba dari kenaikan harga pasar sekuritasnya. Lalu yang selanjutnya itu investasi jangka panjang. Suatu perusahaan dapat menginvestasikan kas pada utang atau ekuitas atas perusahaan lain sebagai investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini dapat dilakukan dengan tujuan yang sama dengan investasi sementara. Namun, investasi jangka panjang sering melibatkan pembelian saham perusahaan lain dengan jumlah yang signifikan. Investasi seperti itu biasanya mempunyai tujuan strategis seperti yang pertama, pengurangan biaya. Ketika perusahaan membeli perusahaan lain, perusahaan gabungan tersebut dapat mengurangi beban administratif. Sebagai contoh, perusahaan gabungan tidak memerlukan dua chief executive officer atau CIO atau chief financial officer atau CFO. Yang kedua, penggantian manajemen. Jika perusahaan yang dibeli salah dikelola, perusahaan yang mengakuisisi dapat mengganti manajemen dan dengan demikian meningkatkan operasi dan laba. Lalu yang selanjutnya perluasan. Perusahaan yang mengakuisisi dapat membeli sebuah perusahaan karena perusahaan tersebut memiliki lini produk komplementer, basis wilayah atau basis langganan. Perusahaan gabungan baru dapat melayani pelanggan secara lebih baik daripada dua perusahaan terpisah. Lalu yang keempat ada penggabungan. Sebuah perusahaan dapat menggabungkan
operasi dengan mengakuisisi pemasok atau pelanggan. Mengakuisisi pemasok dapat menyediakan persediaan bahan baku yang stabil dan tidak terganggu. Mengakuisisi pelanggan juga dapat menyediakan pasar bagi produk dan jasa perusahaan. Baik, untuk yang selanjutnya, akuntansi untuk investasi utang. Sekuritas utang termasuk wesel dan obligasi dikeluarkan oleh perusahaan dan organisasi pemerintah. Akuntansi untuk investasi obligasi termasuk pencatatan hal-hal seperti yang pertama pembelian obligasi, yang kedua pendapatan bunga, dan yang ketiga penjualan obligasi. Pembelian obligasi yaitu dicatat dengan mendebitkan akun investasi untuk harga beli obligasi, termasuk komisi broker. Jika obligasi dibeli di antara tanggal bunga, harga beli termasuk utang bunga sejak pembayaran bunga terakhir kali. Lalu ya ada penjualan obligasi. Penjualan obligasi ini adalah penjualan investasi obligasi, normalnya berakibat pada laba atau rugi. Jika hasil dari penjualan melebihi nilai buku atau biaya obligasi, maka laba akan dicatat. Jika hasil dari penjualan kurang dari nilai buku atau biaya obligasi, maka rugi akan dicatat juga. Baik, untuk selanjutnya ada akuntansi untuk investasi ekuitas. Jika suatu perusahaan dapat berinvestasi pada saham preferen atau saham biasa perusahaan lain, perusahaan yang berinvestasi di saham perusahaan lain itu disebut investor. Tetapi perusahaan yang sahamnya dibeli atau perusahaan yang sahamnya dibeli itu disebut dengan investee. Jumlah persen saham investee yang beredar yang dibeli oleh investor menentukan tingkat pengendalian yang dimiliki investor atas investee. Ada 3 metode dalam investasi ekuitas. Yang pertama itu metode biaya atau kepemilikan kurang dari 20%. Jika investor membeli kurang dari 20%, saham yang beredar dari investee, investor akan dianggap tidak memiliki kontrol terhadap investee. Dalam hal ini diasumsikan bahwa investor membeli saham terutama untuk mendapatkan dividen atau untuk merealisasikan keuntungan atas kenaikan harga sahamnya, dan dicatat dengan metode biaya. Serta ayat jurnal dicatat untuk transaksi, yaitu pembelian saham, penerimaan dividen dan penjualan sahamnya. Yang kedua yaitu metode ekuitas yang kepemilikannya di antara 20-50%. Jika pembelian oleh investor antara 20-50% dari saham yang beredar dari investee itu, investor dianggap memiliki pengaruh signifikan atas investee. Diasumsikan bahwa investor membeli saham terutama untuk alasan strategis seperti mengembangkan hubungan pemasok, dan dicatat menggunakan metode ekuitas. Saham dicatat pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk komisi broker. Hal ini sama dengan metode biaya. Berdasarkan metode ekuitas, akun investasi akan disesuaikan dengan bagian investor atas laba neto dividen dari investee. Yang terakhir yaitu metode konsolidasi yang memiliki kepemilikan lebih dari 50%. Jika investor membeli dari 50% saham yang beredar dari investee, investor dianggap memiliki kontrol atas investee tersebut. Diasumsikan bahwa investor membeli saham investee terutama untuk alasan strategis. Pembelian kepemilikan lebih dari 50% saham perusahaan asosiasi disebut dengan kombinasi bisnis. Perusahaan dapat bergabung untuk menghasilkan lini produk yang lebih efisien. Diversifikasi lini produk, memperluas geografis
atau memperoleh pengetahuan. Sebuah perusahaan yang memiliki sebagian besar saham biasa dari perusahaan lain disebut dengan perusahaan induk. Korporasi yang dikendalikan disebut anak perusahaan. Mereka sering terus mempertahankan catatan akuntansi terpisah dan menyiapkan laporan keuangan mereka sendiri. Pada akhir tahun, laporan keuangan induk dan anak perusahaan digabungkan dan dilaporkan sebagai perusahaan yang tunggal. Laporan gabungan ini disebut laporan keuangan konsolidasi. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas yaitu penilaian dan laporan investasi. Sekuritas utang dan ekuitas adalah aset keuangan yang sering diperdagangkan di bursa publik seperti New York Stock Exchange. Akibatnya, nilai pasar mereka dapat diamati dan dengan demikian secara objektif ditentukan. Untuk alasan ini, prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum atau SAK memungkinkan beberapa sekuritas utang dan mengharuskan sekuritas ekuitas yang kepemilikan kurang dari 20% tersebut dinilai di dalam catatan akuntansi dan laporan keuangan pada nilai pasar atau fair market value. Sekuritas tersebut diklasifikasikan diantaranya: yang pertama, securities trading atau trading securities; yang kedua, sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale securities; yang ketiga, sekuritas yang dimiliki sampai terjatuh tempo atau held maturity securities. Yang pertama itu sekuritas trading atau trading securities adalah sekuritas utang dan ekuitas yang dibeli untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dari perubahan harga pasar mereka. Sekuritas trading sering dipegang oleh bank-bank, reksadana, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena sekuritas trading diadakan sebagai investasi pendek, mereka dilaporkan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan. Sekuritas trading dinilai sebagai portofolio atau kelompok dari sekuritas dengan menggunakan nilai wajar sekuritas. Nilai wajar atau fair value adalah harga pasar yang akan diterima perusahaan jika sekuritas dijual. Perubahan nilai wajar dari portofolio atau kelompok dari sekuritas trading diakui sebagai keuntungan atau rugi yang belum direalisasikan atau unrealized gain or loss periode berjalan. Yang selanjutnya ada sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale securities. Adalah sekuritas utang dan ekuitas yang tidak untuk diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo atau untuk alasan strategis. Akuntansi untuk sekuritas yang tersedia untuk dijual mirip dengan akuntansi sekuritas trading, kecuali untuk pelaporan perubahan nilai wajarnya. Secara khusus, perubahan nilai wajar sekuritas trading dilaporkan sebagai laba atau rugi yang belum direalisasikan pada laporan laba ruginya. Sebaliknya, perubahan nilai wajar sekuritas yang tersedia untuk dijual dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham dan dengan demikian dikeluarkan dari laporan laba rugi. Baik, yang selanjutnya ada sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity securities. Sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah investasi utang seperti wesel atau obligasi bahwa sebuah perusahaan cenderung mempertahankan sekuritas tersebut terus sampai tanggal jatuh tempo mereka. Sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo terutama dibeli untuk memperoleh pendapatan bunga. Jika sebuah sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo akan jatuh tempo,
dalam jangka waktu 1 tahun, maka dilaporkan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan. Jika dimiliki sehingga jatuh tempo lebih dari 1 tahun, maka dilaporkan sebagai aset tidak lancar. Sekian presentasi dari saya, Patrick. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.